Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai morfologi bahasa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eka Mawarni Daru, Fadilah Nurrahmah, Aza Ilfana Mas'ud, Aslina Asyifin, Novia Nur Ramadan, dan Dewi Cahyaningsih. Pada materi morfologi bahasa ini akan dijelaskan 4 hal. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, morfem. Ketiga, prinsip morfem. Keempat, jenis morfem dan proses morfologi bahasa. Pertama, pengertian morfologi bahasa. Menurut Lamlan, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan kata dan arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Sedangkan menurut Nida, morfologi adalah studi tentang morfem dan susunannya di dalam pembentukan kata. Morfem adalah satuan terkecil bermakna yang akurat yang merupakan kata atau bagian kata. Susunan morfem yang diatur menurut morfologi suatu bahasa meliputi semua kombinasi yang membentuk kata atau bagian dari kata. Yang kedua, morfem. Morfem, dan alomorf. Dalam proses morfologi melibatkan unsur yang berupa morf dan alomorf. Morf merupakan unsur terkecil dari morfem yang struktur fonologik berbeda akan tetapi merupakan realisasi dari morfem yang sama. Variasi morfem yang sama disebut alomorf. Lyons mengatakan bahwa morfem adalah unit analisis gramatikal yang terkecil. Katamba menjelaskan bahwa morfem adalah perbedaan terkecil mengenai makna kata atau makna kalimat atau dalam struktur gramatikal. Yang ketiga, prinsip morfem. Menurut Edi Subroto mengemukakan tentang ciri morfem bahwa 1. Morfem adalah satuan terkecil di dalam tingkatan morfologi yang bisa ditemukan lewat analisis morfologi. 2. Morfem selalu merupakan satuan terkecil yang berulang-ulang dalam pemakaian bahasa dengan bentuk yang lebih kurang sama, dengan arti gramatikal tertentu yang lebih kurang sama pula. Yang keempat, jenis-jenis morfem. Jenis morfem ada 5. Morfem bebas dan morfem terikat, morfem dasar dan afiks, morfem utuh dan morfem terbagi, morfem segmental dan suprasegmental, dan morfem biralomorf zero. Berdasarkan kebebasannya, morfem bebas adalah morfem tanpa ada keterkaitan dengan morfem lain, sehingga dapat langsung digunakan dalam penuturan. Misalnya pulang, merah, pergi, dan seterusnya, yang dapat berdiri sendiri tanpa digabung. Morfem terikat adalah morfem yang harus digabung dengan morfem lain dengan kata lain tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya henti, juang, geletak, di mana kata-kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan yang lain agar memiliki makna. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kalimat. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi proses dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem beli dan makan. Morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Morfem afiks, prefiks, infiks, sufiks, dan konfliks. Berdasarkan keutuhan bentuk, morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambung. Misalnya, ter, per, pohon, lihat, pun. Morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan. Misalnya, ke-an dalam kata kemanusiaan. Kata tersebut bukan merupakan penjumlahan 2 morfem ke dan an, tetapi hanya 1 morfem. Berdasarkan jenis fonem yang membentuknya,
Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yaitu morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya, lihat, der, dan hal. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia, tidak ditemukan morfem seperti ini, tetapi dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Morfem peralomorfzero adalah morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya bentuk sip, baik bentuk jamak maupun tunggal, kata sip tetap menjadi sip dan tidak mengalami perubahan. Morfem peralomorfzero atau nol adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Contoh, ibu beli beras dikatakan morfem peralomorfzero karena pada kata beli terdapat kekosongan dan biasanya kita memberikan afiks mem. Yang kelima, proses morfologi bahasa. Terdapat afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan konversi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada sebuah morfem dasar atau bentuk dasar. Proses ini melibatkan unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkannya. Contoh afiksasi sederhana, yang pertama ubah plus ber menjadi berubah, ajar plus ber menjadi belajar, rupa plus ber menjadi berupa. Dilihat dari posisi melekatnya bentuk dasar, afiks dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, prefiks. Afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar seperti me pada kata menghibur. Prefiks dapat muncul bersama dengan sufiks atau afiks lain. Misalnya prefiks ber bersama sufiks kan pada kata berdasarkan. Infiks. Afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar dalam bahasa Indonesia, misalnya infiks L pada kata telunjuk dan R pada kata seluling. Sufiks. Afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar, umpamanya dalam bahasa Indonesia sufiks an pada kata bagian dan sufiks kan pada kata bagaikan. Konfiks. Afiks yang berupa morfem terbagi yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia ada konfiks per-an seperti terdapat pada kata pertemuan, konfiks ke-an seperti pada kata keterangan, dan konfiks ber-an seperti pada kata perciuman. Sirkumfiks adalah gabungan afiks yang bukan konfiks seperti ber-an pada kata beraturan yang memiliki makna mempunyai aturan. Reduplikasi. Ramlan mengemukakan bahwa proses reduplikasi atau pengulangan adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan tersebut disebut kata ulang atau termasuk kata majemuk, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Jenis reduplikasi. Pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya, sepeda menjadi sepeda-sepeda, pohon menjadi pohon-pohon. Pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks, seperti mengambil menjadi mengambil-ambil, berjalan menjadi berjalan-jalan. Pengulangan dengan perubahan fonem. Bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Artinya pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung suatu fungsi. Contohnya kereta menjadi kereta-keretaan, pohon menjadi pohon-pohonan. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Sebetulnya, pengulangan yang termasuk dalam golongan ini sangatlah banyak. Contohnya bolak-balik yang dibentuk dari dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan fonem A menjadi O dan dari I menjadi A. Komposisi. Komposisi atau kata majemuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya. Contoh yang termasuk komposisi.
mata hati, matahari, kamar mandi. Yang bukan komposisi, mata kiri, mata adik, adik mandi. Jenis komposisi atau kata majemuk. Kata majemuk setara disebut juga sebagai kata majemuk kompulatif atau kata majemuk gabungan, yakni kata majemuk yang bagian-bagiannya sederajat. Kata majemuk setara terbagi lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagiannya terdiri dari wakil-wakil keseluruhan yang dimaksud, misalnya kaki tangan, tikar bantal, orangnya tua. Bagian-bagiannya terdiri dari kata yang berlawanan, misalnya besar kecil, tua muda, tinggi rendah. Dan bagian-bagiannya terdiri dari kata-kata yang maknanya hampir sama, misalnya panjang lebar, susah payah, dan hancur lebur. Kata majemuk tak setara disebut juga kata majemuk determinatif, yaitu kata majemuk yang tidak mempunyai inti, terdiri dari kata majemuk dengan susunan DM atau diterangkan menerangkan, misalnya raja muda, orang tua, dan rumah obat. Kata majemuk dengan susunan MD menerangkan diterangkan, misalnya purbakala, bumi putra, maharaja. Atau kata majemuk seperti ini juga disebut rangkaian Sanskerta. Abreviasi. Abreviasi berasal dari bahasa Latin brevis yang berarti pendek, merupakan proses morfologis berupa penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain untuk abreviasi ialah pemendekan, sedangkan hasil prosesnya disebut kependekan. Abreviasi dapat juga diartikan sebagai proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain untuk abreviasi ialah pemendekan, sedang hasil prosesnya disebut kependekan. Terdapat beberapa jenis abreviasi. Yang pertama, singkatan. Singkatan yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak. Misalnya FSUI atau Fakultas Sastra Universitas Indonesia, KKN atau Kuliah Kerja Nyata, dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, akronim adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau saku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia seperti SIM, surat izin mengemudi, IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, AN, Lembaga Administrasi Negara. Selanjutnya, kontraksi, yaitu proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem seperti takkan atau tidak akan, rudal atau peluru kendal, sendratari atau seni dramatari. Selanjutnya, lambang huruf. Konsep lambang huruf yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan dasar kuantitas satuan atau unsur seperti cm atau sentimeter, kg atau kilogram, au atau aurum. Dan yang terakhir, penggalan. Penggalan yaitu proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem seperti prof atau profesor, kol atau kolonel, pak atau bapak. Konversi. Konversi lazim juga disebut derivasi zero. Transmutasi. Transposisi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Contoh dari konversi, yang pertama, petani membawa cangkul ke sawah. Cangkul dulu tanah itu baru ditanami. Jadi kalimat pertama yang bermodus deklaratif pada kata cangkul berkategori nomina, sedangkan pada kalimat kedua yang bermodus imperatif pada kata
cangkul berkategori verba. Sebuah nomina tanpa perubahan fisik menjadi sebuah verba, walaupun dalam modus kalimat yang berbeda. Hal ini disebabkan pada kata cangkul dan sejumlah kata lainnya di samping memiliki komponen makna atau bendaan, juga memiliki komponen makna alat dan tindakan. Komponen makna tindakan inilah yang menyebabkan kata cangkul itu dalam kalimat imperatif menjadi berkategori verba. Namun berbeda lagi dengan kata pisau yang memiliki komponen makna, bendaan, dan alat. Ketiadaan komponen makna tindakan pada kata pisau itu tidak bisa digunakan sebagai verba dalam kalimat imperatif. Sekian pembahasan dan penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.